Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai negara mana saja yang mempercayai ramalan Jayabaya mengenai Satrio Piningit. Namun sebelumnya, bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, bantu kami untuk mengembangkan channel dengan cara like, komentar, subscribe, dan share video-video kami agar gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Sahabat, ramalan Satrio Piningit adalah ramalan dari tradisi Jawa yang meramalkan kedatangan seorang pemimpin besar yang akan membawa perubahan signifikan dan kemakmuran. Ramalan ini sangat terkait dengan budaya dan sejarah Indonesia, khususnya di Jawa. Ramalan Satrio Piningit adalah bagian dari tradisi mistik Jawa yang telah menarik perhatian banyak orang di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Ramalan ini mengisahkan tentang seorang pemimpin besar yang akan muncul dan membawa perubahan signifikan serta kemakmuran bagi bangsa. Selain Satrio Piningit, ada juga ramalan Jayabaya yang dianggap telah memprediksi beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Video ini akan mengeksplorasi kedua ramalan tersebut, pengaruhnya di luar Indonesia, serta beberapa fakta yang menunjukkan bahwa ramalan Jayabaya ada yang telah terbukti. Ramalan Satrio Piningit memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia, terutama di Jawa. Namun pengaruhnya di luar Indonesia tidak begitu kuat. Meskipun demikian, beberapa negara atau masyarakat mungkin menunjukkan minat atau ketertarikan terhadap ramalan ini karena kesamaan budaya atau minat terhadap ramalan dan mitologi. Yang pertama, Malaysia. Karena memiliki kesamaan budaya Melayu dan sejarah dengan Indonesia, beberapa orang di Malaysia mungkin tertarik pada ramalan Satrio Piningit. Namun tidak ada bukti kuat bahwa mereka mempercayainya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa di Indonesia. Kedua, Singapura. Sebagian penduduk Singapura yang berasal dari suku Jawa atau Melayu mungkin juga tertarik pada ramalan ini. Ketertarikan ini biasanya lebih kepada aspek budaya dan sejarah daripada kepercayaan mendalam. Dan yang ketiga, Brunei. Sebagai negara dengan budaya Melayu yang kuat, ada kemungkinan bahwa beberapa orang di Brunei mengetahui atau tertarik dengan ramalan ini. Namun seperti di Malaysia dan Singapura, ketertarikan ini lebih bersifat kultural daripada spiritual. Adapun bukti-bukti ketertarikan di luar Indonesia terhadap ramalan Satrio Piningit atau ramalan Jayabaya, berdasarkan studi akademis, penelitian tentang ramalan ini mungkin dilakukan di berbagai universitas di luar Indonesia, terutama yang memiliki program studi Asia Tenggara atau studi budaya. Studi akademis ini menunjukkan adanya minat intelektual terhadap ramalan Satrio Piningit dan budaya Jawa. Berdasarkan diskusi di media sosial, dalam era digital, topik seperti ini bisa mendapatkan perhatian di platform media sosial yang diakses oleh masyarakat dari berbagai negara. Diskusi online dapat menunjukkan adanya minat internasional terhadap ramalan dan mitologi Jawa. Berdasarkan literatur dan dokumentasi, buku, artikel, dan dokumentasi tentang kebudayaan Jawa dan ramalannya mungkin tersedia di perpustakaan dan diterbitkan di luar Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya minat terhadap budaya dan tradisi Jawa di kalangan peneliti dan akademisi internasional. Ramalan Jayabaya adalah ramalan yang diyakini berasal dari Prabu Jayabaya, seorang raja dari Kerajaan Kediri, Jawa Timur pada abad ke-12. Beberapa ramalan Jayabaya yang dianggap telah terbukti seiring berjalannya waktu. Berikut beberapa contoh ramalan yang dianggap terbukti. Pertama, kedatangan bangsa Belanda. Salah satu ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa akan ada bangsa asing berkulit putih yang datang ke Nusantara dan menjajah di tanah Jawa. Ramalan ini dianggap terbukti dengan kedatangan dan penjajahan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16. Kedua, kemerdekaan Indonesia. Ramalan ini menyebutkan bahwa setelah penjajahan panjang Indonesia akan merdeka. Hal ini terbukti dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, tentang teknologi modern. Beberapa interpretasi dari ramalan Jayabaya juga dianggap memprediksi perkembangan teknologi modern seperti kereta api dan pesawat terbang yang pada zamannya merupakan hal yang sangat futuristik.
Sahabat yang berbahagia, ramalan Satrio Piningit dan Jayabaya merupakan bagian penting dari tradisi mistik Jawa yang masih dipercayai dan dihormati oleh banyak orang Indonesia. Meskipun pengaruhnya di luar Indonesia tidak begitu kuat, minat terhadap ramalan ini tetap ada, terutama dari segi akademis dan kultural. Beberapa ramalan Jayabaya bahkan dianggap telah terbukti, menambah kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan visi masa depan dari leluhur mereka. Melalui video ini, kita dapat melihat bagaimana tradisi dan ramalan kuno masih memiliki relevansi dan pengaruh dalam masyarakat modern. Sahabat, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya selaku admin. Namun tentu masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ini. Bagi sahabat yang mengetahui lebih dalam tentang informasi ini, silahkan sampaikan dalam kolom komentar dengan santun dan saling menghargai. Atas segala perhatian sahabat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, silakan sahabat share seluas-luasnya agar informasi ini dapat sampai pada yang membutuhkan. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Atas segala salah dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.